Namanya Toto Rosdianto. Umur 26 tahun, tinggal di salah satu desa di Kabupaten Kuningan. Kesehariannya Toto lebih dikenal dengan sebutan Toto Bengkel karena dia punya bengkel sepeda motor yang lumayan rame. Hidup Toto lumayan mapan, pelanggan bengkelnya banyak, bengkelnya tidak pernah sepi. Dalam ukuran kampung, bolehlah Toto yang waktu itu masih bujangan disebut sebagai bujangan kaya. Bahkan kala itu dia sudah punya rumah dan mobil. Jarang-jarang kan anak bujangan sudah punya rumah dan mobil. Toto saat itu sudah punya tunangan bernama Liana, biduan dangdut kampung yang sering dapat panggilan manggung di acara-acara orang hajatan, baik nikahan ataupun hitanan. Liana ini wajahnya cantik, bodinya seksi, wajar kalau gadis secantik Liana banyak yang naksir. Tapi hati Liana sudah tersangkut pada Toto, yang lumayan ganteng dan mapan. Mereka juga sebenarnya sudah bertunangan, dan 2 bulan lagi berencana untuk menikah. Toto yang cinta banget sama si cantik Liana, hampir tiap malam datang apel. Gak peduli hujan, gak peduli panas. Lepas maghrib biasanya Toto sudah nongol di rumah Liana. Begitupun pada sore Kamis itu. Sore Kamis menjelang malam Jumat Kliwon. Tutup bengkel, Toto langsung pulang, mandi lalu bersiap untuk pergi ngapelin Liana. Malam itu apel berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Malah bersama Pak Nandi, ayah Liana sempat juga dibicarakan lagi mengenai tanggal pernikahan mereka. Juga pesta seperti apa yang diinginkan oleh Liana dan Toto. Toto awalnya ingin pernikahan yang sederhana, yang penting syah. Tapi beda dengan Liana yang ingin pesta meriah, mengundang artis paling top di Pantura, yaitu Dian Anik. Toto awalnya keberatan, tapi Liana maksa. Malah pakai cemberut. Kalau permintaannya tidak dipenuhi, pernikahan lebih baik gagal. Toto tidak berkutik dan terpaksa setuju. Modal memang butuh besar, tapi daripada harus kehilangan Liana, dia terpaksa menuruti keinginan pujaan hatinya itu. Menjelang tengah malam, tiba-tiba di luar terdengar suara orang teriak-teriak memanggil Toto. Toto, keluar kamu. Toto, Liana, dan kedua orang tuanya kaget. Siapa itu? Liana dan Pak Nandi menggeleng tidak tahu. Di luar, teriakan panggilan kembali terdengar. Kali ini lebih kencang lagi suaranya. Malah panggilannya makin kasar. Toto, keluar kamu. Kalau tidak keluar, motormu aku bakar. Toto makin kaget. Begitu juga dengan Liana dan kedua orang tuanya. Toto mau keluar tapi ditahan oleh Liana. Jangan, nanti kamu diapa-apain. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Tapi kata Toto, dia tidak punya musuh, kenapa harus kenapa-kenapa. Tapi kemudian pintu rumah digedor-gedor kasar sambil teriak. Toto, keluar tidak? Kalau tidak keluar, rumah ini aku bakar. Toto tidak bisa berdiam diri lagi, tidak mau rumah calon istrinya dibakar. Akhirnya, meski Liana dan kedua orang tuanya masih berusaha nahan, Toto tetap maksa keluar. Pas sampai di luar, langsung muncul seorang anak muda gondrong berangasan yang membentak Toto. Pergi kamu dari sini. Liana itu calon istriku. Toto kaget. Kamu siapa? Kenapa kamu ngaku-ngaku calon suami Liana? Liana itu calon istriku. Aku sudah melamarnya dan pernikahanku akan berlangsung bulan depan. Jawab Toto kalem. Tapi anak muda gondrong itu tambah nyolot. Mulai sekarang Liana adalah calon istriku. Kamu harus pergi. Toto tidak mau, Liana calon istriku, jawab Toto tegas. Calon istriku, pergi, tidak mau. Buk, anak muda gondrong itu langsung menghajar Toto. Toto terjengkang, tapi langsung bangun dan melawan. Terjadi perkelahian seru di antara mereka, tapi kemudian muncul beberapa anak muda lain, teman si gondrong yang ikut mengeroyok Toto. Toto jadi kewalahan karena dikeroyok, apalagi mereka juga pada bawa senjata tajam. Toto terus jadi bulan-bulanan pukulan dan tendangan anak muda gondrong dan teman-temannya. Liana dan ibunya hanya bisa teriak-teriak minta tolong. Tapi meskipun ada beberapa orang kampung yang datang, tak seorang pun dari mereka yang mau menolong. Mereka hanya menonton. Toto semakin tidak berdaya dihajar sana-sini, hingga akhirnya sebuah hantaman anak muda gondrong yang menggunakan besi berhasil mengenai letak ke kepala Toto dan membuat Toto jatuh terkapar. Ketika itu si anak muda gondrong ambil pisau dari balik bajunya dan siap menusuknya ke perut Toto. Toto yang sudah dalam keadaan terkapar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah. Tapi ketika pisau itu hampir kena perut Toto, tiba-tiba ada sepasang tangan yang menangkap tubuh Toto dan membawanya melesat pergi dari situ.
Toto melesat di bawah terbang dengan sangat cepat. Toto merasa kalau tubuhnya ada yang membawa terbang dengan sangat cepat. Tapi Liana dan yang lainnya termasuk anak muda gondrong tidak melihat itu. Mereka hanya melihat tiba-tiba tubuh Toto menghilang begitu saja. Seperti adegan orang sakti di film-film action klasik. Semua orang celingukan bingung. Apakah Toto sesakti itu bisa tiba-tiba menghilang? Sementara itu yang menyelamatkan dan membawa Toto terbang cepat ternyata Wewe Gombel yang menyerupai seorang perempuan muda berwajah cantik. Jadi tidak seseram cerita-cerita orang yang sering menggambarkan sosok Wewe Gombel itu berwujud perempuan tua yang jelek. Perempuan itu membawa terbang Toto sambil memeluk erat dan membuat Toto merasa nyaman. Sampai akhirnya mereka mendarat di sebuah tempat di area kuburan. Tepatnya di depan rumah keranda. Toto syok dan ketakutan, tapi perempuan itu berkata lembut, "Tenang, sekarang kamu aman bersama saya." Toto tidak menjawab, bukan tidak mau berkata, tapi lidahnya kaku, tidak bisa digerakkan. Dia hanya bisa memandang wajah cantik perempuan itu tanpa kedip. Perempuan cantik itu terus saja tersenyum, malah kemudian membawa lagi Toto terbang tinggi. Dari posisinya di udara, Toto hanya bisa melihat kerlap-kerlip lampu di bawah sangat kecil, hanya berupa titik-titik. Tiba-tiba perempuan itu menukik tajam ke bawah. Toto kaget, mau teriak nggak bisa, akhirnya malah pingsan. Ketika Toto bangun, dia merasa ada di rumah yang mewah dan megah. Ruangannya cukup luas, Toto berbaring di ranjang empuk. Celingukan mencari-cari, tidak lama kemudian perempuan cantik itu datang dikawal oleh beberapa orang perempuan lainnya yang menyerupai emban. Mereka membawa aneka rupa makanan yang banyak di dalam piring dan mangkok. Lalu piring dan mangkok makanan itu disodorkan ke Toto. Perempuan cantik berkata lembut, "Makanlah, kamu pasti lapar semalaman tidak makan. Sebentar lagi subuh, kamu saya antar pulang setelah matahari terbit." Awalnya Toto hanya memandangi makanan yang banyak di hadapannya, tapi perutnya memang berontak. Seperti kata perempuan itu, semalaman memang Toto tidak makan. Akhirnya Toto menyantap mie ayam, salah satu jenis makanan yang disodorkan. Toto makan dengan sangat lahap dan cepat. Tak lama kemudian mie ayam di mangkok habis, tapi disodorkan lagi mangkok yang lain. Toto yang masih lapar makan lagi, begitu seterusnya hingga Toto habis 3 mangkok mie ayam dan kekenyangan. Tidak lama kemudian terdengar azan subuh dari speaker masjid. Toto bangun dan pamit ke perempuan itu. Ini sudah pagi, sudah waktunya pulang. Toto juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada perempuan itu yang telah menyelamatkan nyawanya dari keroyokan si gondrong dan teman-temannya. Kalau tidak diselamatkan oleh perempuan cantik itu, Toto pasti sudah mati. "Kenapa Teteh menyelamatkan saya?" tanya Toto penasaran. Perempuan cantik itu tersenyum lembut, sebuah senyuman yang menambah kecantikannya. "Karena kamu lahir malam Jumat Kliwon, sudah kewajiban kami untuk menyelamatkan nyawa siapapun yang lahir di malam Jumat Kliwon." Toto melongo mendengar jawaban itu. "Memangnya Teteh ini siapa?" Si perempuan cantik senyum lagi. "Nanti juga kamu akan tahu siapa saya. Sekarang sudah waktunya pulang, mari aku antar." Perempuan itu terus senyum lembut, memandang lekat wajah Toto. Akhirnya Toto keluar dari rumah diantar perempuan itu sampai keluar rumah. Beberapa langkah setelah keluar dari rumah, perempuan itu bicara lagi. "Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Sekarang kamu bisa pulang sendiri." Tapi sebelum mereka berpisah, perempuan itu sempat memberi Toto hadiah. Sebuah pisau kecil. Kecil banget, seukuran gunting kuku. "Suatu saat nanti benda ini akan sangat membantu," kata si perempuan itu. Toto sekali lagi berterima kasih, mereka berpisah. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan hebat di sekitar tempat itu. Toto yang kaget sampai memejamkan dan menutup kedua matanya. Dan begitu Toto kembali membuka mata, dia terkejut ternyata tempat itu adalah kuburan kampung. Yang di dekatnya ada area persawahan yang luas dan rumah keranda yang tadi dilihat Toto. Toto syok dan melongo. "Jadi siapa perempuan cantik itu?" tanya Toto penasaran. Tidak ada jawaban, karena Toto hanya bertanya dalam hati. Toto terus berjalan dan akhirnya sampai di rumahnya Liana. Semua kaget dan heboh dengan kemunculan Toto yang semalam kata mereka tiba-tiba menghilang pada saat dikeroyok si gondrong dan teman-teman. Toto pun akhirnya cerita semuanya. Semua orang yang mendengar cerita Toto pada melongo, kagum.
Toto juga memberi bukti pisau kecil pemberian si perempuan cantik itu. Tetua kampung bilang, tidak salah lagi, perempuan yang menyelamatkan Toto adalah Wewe Gombel, penunggu pohon pancor di kuburan. Setelah peristiwa itu, usaha Toto jadi makin maju, bengkelnya makin rame. Sebelum menikah dengan Liana, Toto masih sempat sekali lagi mau dikeroyok oleh si Gondrong dan teman-temannya. Tapi begitu Toto mengacungkan pisau kecil pemberian perempuan cantik itu, si Gondrong dan teman-temannya pada lari ketakutan. Begitu seterusnya, ketika Toto mengalami masalah apapun, dia tinggal menunjukkan pisau ajaib pemberian perempuan cantik itu. Maka semua masalah langsung selesai. Bahkan ketika mau ditilang polisi pun, Toto keluarkan pisau ajaibnya. Si polisi langsung membungkuk hormat dan mempersilahkan Toto melanjutkan perjalanan tanpa berani menilang. Demikianlah cerita Toto, sampai jumpa di lain kesempatan pada cerita yang lain lagi.